Hello Brovers, di video sebelumnya kita sudah adain segmen nobar buat Ultraman 3 sama Cosmos. Nah kebetulan karena pada banyak banget yang request Ultraman Dyna dan Gaia, jadi sekalian aja deh gue bahas film Ultraman Gaia Battle in Hyperspace yang mempertemukan antara 3 Dyna Gaia. Waduh mantep kan tuh, pas banget sekarang kan lagi memang ini ya, lagi pada teringat-teringat itu kan masa-masa TDG atau 3 Dyna Gaia. Buat yang nggak tahu, 3 Dyna Gaia ini kayak bisa dibilang the Trinity-nya Ultraman lah. 3 Ultraman yang mengawali Heisei gitu cuy. Seperti biasa di like dulu dong yang banyak biar gue makin semangat gitu kan bikin videonya. Sama komentar request tuh penting banget karena itu menunjukkan antusias lu atau ketertarikan lu terhadap film yang emang lu request itu. Oke, tanpa banyak spoiler di opening, langsung aja kita gaskan alur cerita dari film Ultraman Gaia The Battle in Hyperspace, and welcome back to Clip on X Nobar. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya Gamu Takayama yang sedang memburu seseorang. Buat yang nggak tahu, Gamu ini merupakan human host dari Gaia. Namun saat ia menangkap orang itu, ternyata orang tersebut menyerupai dirinya sendiri, tapi entah kenapa terlihat berbeda atau kayak tampilannya tuh Gamu versi dark lah. Tiba-tiba orang itu berubah menjadi makhluk kayak alien raksasa gitu dan menghancurkan kota. Gamu yang sudah berhasil naik ke atas kemudian lompat dan berubah menjadi Ultraman Gaia. Namun ternyata itu hanya tayangan televisi saja. Ini bocil tokoh utama kita, namanya Sutomu, dan ini nyokapnya yang seperti artis Jav. Emaknya Sutomu ini melarang menonton Ultraman karena nilai ujian Sutomu itu jadi jeblok. Kemudian kita diperlihatkan kamarnya Sutomu yang penuh sekali dengan poster Ultraman Gaia dan Agul. Gue jelasin dulu ya, ini adalah universe utama kita. Universe dimana tidak ada pahlawan super, Ultraman dan sebagainya lah, pokoknya universe normal ceritanya cuy. Nah saat tengah malam si Sutomu ini bebal ke tulang hingga akhirnya dia itu kembali menonton Ultraman Gaia di ruang tamu. Anjir, ini vibe-nya tuh emang ngingetin masa kecil banget sih, parah. Saat di pertengahan tiba-tiba TV-nya itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang kemudian membawa Sutomu ke sebuah portal hingga ia sampai ke sebuah dimensi yang memperlihatkan kehancuran kota dan ia bertemu dengan seorang anak perempuan yang berkata bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan dari universe ini. Baru deh title Ultraman 3 Dyna Gaia The Battle in Hyperspace muncul. Dari openingnya aja kan udah kayak kebayang banget gitu kan, zaman dulu pulang sekolah terus nontonnya beginian. Zaman sekarang mah mana ada anjing tayangan kayak begini. Keesokan paginya Sutomu bercerita sama sahabatnya tentang mimpinya tadi malam. Namun sahabatnya tidak terlalu percaya dengan mimpinya Sutomu. Hingga saat masuk kelas, guru mereka itu memberi pengumuman kalau kelas mereka bakal kedatangan murid baru yang bernama Nanase Lisa. Kita panggilnya Lisa aja ya. Nah di sini Sutomu sangat terkejut karena Lisa itu ternyata merupakan perempuan yang ada di mimpinya tadi malam. Saat istirahat, Lisa ini menghampiri Sutomu yang sedang menggambar Ultraman di lapangan. Anjir, ini juga kelakuan anak zaman dulu banget bangset. Kalau zaman dulu kan kayak biasanya kalau nggak di lapangan ya di tembok acian gitu kan, nyoret-nyoretnya. Oke, back to topic. Lisa ini ternyata nggak suka sama Ultraman karena tiap Ultraman bertarung pasti selalu banyak korban karena kotanya tuh hancur. Di sini Sutomu memberitahu tentang mimpinya yang bertemu dengan Lisa, seakan-akan pertemuannya itu sudah ditakdirkan. Saat Sutomu ingin bergabung bermain basket, tiba-tiba datang kakak kelasnya yang merendahkannya karena suka dengan Ultraman. Sore harinya sepulang sekolah, Sutomu pergi ke sebuah gudang yang mana di sana itu ada gambar Ultraman Gaia. Namun ia baru menyadari bahwa ada bola berwarna merah persis seperti bola yang ada di dalam mimpinya itu.
Tiba-tiba bola merah itu berbicara di mana bola itu bilang kalau ia siap mengabulkan semua keinginan dari Sutomu. Keesokan harinya Sutomu dan kedua temannya itu datang kembali ke gudang itu untuk memastikan apakah bola merah itu beneran bisa berbicara atau enggak. Terlebih lagi kalau misalnya sampai nyata gitu kan lumayan juga kan, karena semua keinginan mereka bisa terwujud. Sutomu pun meminta permohonan untuk bertemu Gamu Takayama, yaitu human host dari Ultraman Gaia. Bola itu pun kembali bercahaya lagi, namun setelah itu tidak terjadi apa-apa. Aing kalau disuruh minta, Aing mau tuker nasib aja dah sama Bill Gates atau enggak ya Rafathar lah minimal. きれいね。あ、ダメ。玉は喋らないし。試してみたら？何でも願いが叶うなんてよくないよ。わかった。やってみる。なんか聞こえた？本物のガムに会いたい。なんなんだよ。 Tak lama kemudian muncul air laut yang berada di awan, setelah itu keluar Fighter X yang dikendarai oleh Gamu Takayama. Di sini diceritakan kalau Gamu itu sedang memeriksa segitiga bermuda di universe asalnya ya. Buat yang nggak paham tentang teori multiverse silahkan Google aja, jangan males anjing. 三浦海峡を調査してて、それから Saat Sutomu dan teman-temannya terkejut melihat pesawat Gamu secara tiba-tiba datang kakak kelas yang kemarin Tea bro buat ngerebut bola itu dari Sutomu, kemudian membuat sebuah permohonan untuk memunculkan monster yang kuat sekali untuk menghancurkan kota. Anjing, bocahnya teh psikopat gila. Singkat cerita, bola itu mewujudkan permintaannya dengan memunculkan alien Satan Bizor. 魔法の玉なんかあるはずない。ぺちゃんこに踏みつぶさせてやる。あれはどこか広い場所に着陸するんだ。わかりました、ガム。 Gamu pun memutuskan untuk menghadapi Satan Bizor itu dengan berubah menjadi Gaia. Namun di sini terjadi keanehan di mana color timer dari Gaia langsung berbunyi padahal ia baru beberapa detik gitu kan di universe ini. Tanpa banyak basa-basi, Gaia langsung menggunakan Photon FG. アキトシステムの破壊コーダ。 Saat Gamu kembali ke Fighter X, ternyata di sekeliling pesawatnya sudah ada bocil kematian yang ngefans sama Gamu karena ternyata Fighter X itu parkirnya di lapangan sekolah. Anjir, pusatnya bocil kematian itu mah wajar lah ya, karena kan di film ini Gamunya itu diceritakan masuk ke dunia nyata atau universe kita ini. Saat Gamu sedang bersembunyi, tanpa sengaja ia melihat intro dari Ultraman Gaia. Karena ternyata ia sedang berada di toko mainan dan pas banget tahun itu Ultraman Gaia itu sedang viral sekali karena jadi Ultraman Heisei ketiga dengan tingkat penonton berkali-kali lipat dari Tiga dan Daina. Anjir, ini film tahun 99 loh, tapi udah ngebawa sistem multiverse. Anjir, keren cuy. Tak lama kemudian baru deh Sutomu ini menghampiri Gamu dan mengaku kalau ialah yang memanggilnya menggunakan bola merah ajaib. Baru deh Gamu ini memutuskan untuk memanggil kembali Fighter X ke gudangnya Pak Samsudin agar bisa mendeteksi ingatan dari bola merah itu. Di sini juga terdapat Easter egg di mana Sutomu ini memberikan buku Gulliver's Travels. Di sini baru deh terdapat penjelasan dari Gamu tentang multiverse. あとはパルが自動的にデータを読み取ってくれる。うまくいけば
の玉の記憶とか。この本もしかして私に？僕も小さい頃によく読んだな。本当に？自分もその世界に思いを馳せてさ。量子物理には多世界解釈って考えがあって、 SF のパラレルワールドみたいですね。ガリバーはパラレルワールドを行き来した。この本にサインして。僕がガリバーになった記念に。Tak lama kemudian Gamu dikepung sama sekumpulan polisi yang menganggap Ultraman itu adalah ancaman karena ya wajar lah ya, berantemnya terlalu jogres ngancurin kota juga kan. Saat Gamu dikepung polisi, tanpa sengaja ia mengeluarkan sebuah energi kemudian menghilang secara tiba-tiba. Pesawatnya juga tiba-tiba menghilang, sedangkan bola merah itu berhasil dicuri oleh kakak kelas yang suram tadi lah pokoknya. Kemudian diperlihatkan Gamu yang ternyata kembali terpental ke universe asalnya dan titiknya masih sama, yaitu di segitiga Bermuda. Di sini juga Gamu kebingungan ya karena ingatannya samar-samar mengenai perjalanannya melintasi dimensi multiverse. Jadi dia ini nggak bisa laporan secara detail apa yang terjadi kepada komandannya. バミューダ海域。冗談でしょ。竜宮所にでも行ってたわけ？気がついたらもう海中に沈んでいて。いやでも焦りましたよ。いえ、急に何か思い出した気がして。 Balik lagi ke universe utama di mana Tsutomu masih mengharapkan Gamu kembali hingga akhirnya Lisa ini menyarankan untuk merebut kembali bola merah itu agar mereka bisa memanggil Gamu kembali. Sedangkan di universe yang satu lagi Gamu baru ingat gitu kan tentang Tsutomu karena ternyata ia membawa buku Gulliver's milik Tsutomu yang sudah ia tanda tangani. Gamu pun menemukan data ingatan dari bola merah itu, namun secara tiba-tiba ia mengalami hal serupa seperti Tsutomu di mana ia dibawa ke portal ingatan bola itu yang menjelaskan kalau bola merah itu juga melintasi multiverse sesuka hatinya dan di berbagai universe ia malah menjadi kunci kehancuran dunia karena bola itu selalu menuruti semua keinginan setiap manusia hingga akhirnya universe itu hancur akibat keserakahan manusia itu sendiri. Dengan kata lain bola merah itu baru sampai banget nih ke universe-nya Tsutomu dan bisa aja universe itu hancur dengan kasus yang sama seperti universe sebelumnya yang dikunjungi bola itu. だって僕は呼んだからガムはここにいるんだ。時空を超えたんだ。この玉の記憶。君の意識の世界か。人間に作られた。すべて現実にする。私は作られるべきではなかった。最後は自らの欲望により滅ぶ。ツトム君たちのいる世界も滅ぶというのか。 Di sini juga terdapat penjelasan kalau Ultraman Gaia atau Gamu itu bisa menghilang secara tiba-tiba karena rasa keserakahan dari manusia di universe itu masih kurang untuk diubah jadi energi dari bola merah itu. Makanya karena energinya itu kurang jadi Gamu itu tiba-tiba terpental lagi ke universe asalnya. Dan ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa si Gamu ini color timernya itu cepat banget gitu habisnya. エネルギーを増す。僕が消えたのはすでにその段階は終わった。いつ果てるともない時空の旅を。 Di sisi lain kakak kelas yang suram tadi ternyata merancang monster dengan konsep yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, kemudian menggabungkan semua elemen dari dua monster temannya. Di luar sekolah Tsutomu dan temannya memutuskan untuk pergi mengambil bola itu sedangkan Lisa disuruh menunggu di luar saja. どう？この怪獣。ま、俺のを見ろよ。でも、お前たちの作品コンセプトも取り。七瀬さんはここで待ってて。当たって砕けろさ。こつけすぎだよ。 Di sisi lain Gamu memutuskan untuk kembali ke universe utama atau universe-nya si Tsutomu itu buat menghentikan kehancuran universe itu, tapi kali ini dia menggunakan
alat yang bernama Adventure Go. Nah, Adventure Go ini sendiri merupakan alat yang dapat melintasi dimensi ruang waktu yang memungkinkan seseorang pergi ke berbagai universe alternatif. Dan penemu teknologi ini adalah Gamu itu sendiri. Jadi dia itu sudah hafal betul lah cara menggunakannya. Komandan Akio pun mengizinkan misi Gamu itu karena ia percaya bahwa Gamu bisa menyelesaikan misi itu dengan baik. Singkat cerita, Gamu berangkat ke universe utama buat mencegah kehancuran. Sedangkan di sisi lain, kakak psikopat berhasil menyelesaikan rancangan monsternya yang diberi nama King of Monster. Dengan begitu, energi keserakahannya bisa diserap oleh bola merah itu yang akhirnya kakak kelas suram ini memanggil King of Monster ke universe itu untuk menghancurkan dunia. Literally psikopat anjing nih orang. アドベンチャー号ガリバーを抑え Singkat cerita, Gamu berhasil sampai ke universe utama dan langsung menghadapi King of Monster dengan kekuatan Gaia. Namun karena King of Monster ini terlalu kuat, Tsutomu memutuskan untuk kembali merebut bola merah itu dan ingin menghancurkannya. Saat si kakak kelas suram sudah sadar, tiba-tiba temannya Tsutomu yang sekarang dikendalikan dan membuat King of Monster jadi semakin overpower dengan mengeluarkan dua temannya lagi. Di saat kondisi makin menuju kehancuran, Tsutomu memutuskan untuk membuat satu permohonan terakhirnya dengan bola itu karena di sini ia sadar semua temannya mendukung dan membantunya. Begitu juga Ultraman yang pasti tidak sendirian. Dan ternyata dia memanggil dua Ultraman lagi, yaitu 怪獣を消して 実体化したものを みんなウルトラマンだって Nikmatin aja dulu deh nostalgianya. Ini epic parah sih, gila.
Di sini mereka berpencar, 3 ke dasar laut, Daina keluar angkasa, sedangkan Gaia di daratan yang akhirnya ia menggunakan mode Supreme atau mode tenaga kuli lah. Ketiga Ultraman itu pun menghancurkan monster itu dengan Kousen mereka. Setelah peperangan selesai, Gaia kembali menjadi Gamu untuk menghancurkan bola merah itu. Sutomu pun memutuskan untuk membuat sebuah permohonan lagi di mana bola itu harus musnah. Namun ternyata bola merah itu dan Lisa merupakan satu entitas yang sama. Makanya di ingatan si bola ini selalu ditampilkan Lisa. Karena permintaannya tidak bisa ditarik kembali, maka Lisa menghilang bersama bola itu dan berpamitan kepada yang lainnya. Sedangkan 3 Daina dikembalikan ke universe mereka yang memang kebetulan mereka itu kan satu universe ya. Gamu juga di sini pamit pada Sutomu karena ia kembali ke universe asalnya. Film ini ditutup dengan diperlihatkan Sutomu sedang belajar di kelas. Tiba-tiba gurunya mengumumkan ada murid baru yang bernama Nanase Risa. Nah loh, terus yang kemarin itu gimana nih? Nanti gue jelasin ya, oke santuy. Film ini punya post credit yang memperlihatkan Sutomu yang menjelaskan tentang buku Gulliver's Travels kepada Risa. Tak lama kemudian, Sutomu melihat Factor X yang melintasi tapi hanya sekedar kayak sekelebat gitu aja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan detail-detail menarik dari film ini. Yang pertama tentu aja lah ya, masa lo nggak sadar gitu kan ada Easter egg tentang Ultraman era Showa, yaitu ada di toko mainan yang sempat didatangi Gamu saat baru pertama kali tiba di universe utama. Kemudian yang kedua ada persamaan kisah Gulliver's Travels dengan film ini, yang mana film ini mempunyai tema perjalanan antar universe yang sesuai dengan teori fisika kuantum, atau kalau bahasa Marvelnya mah quantum realm ya. Have either of you guys ever studied quantum physics? Quantum realm is like its own microscopic universe. Everything is unpredictable. Is that anybody's sandwich? Di dalam quantum realm ini, semua sistem dunia bersifat kemungkinan yang akhirnya mendasari sebuah teori yang bernama Many World Interpretation, di mana teori ini beranggapan kalau pilihan realita di dunia kita bisa terjadi secara bersamaan, namun di dunia yang berbeda dan berjalan secara bersamaan juga, atau biasa kita sebut dengan multiverse. Nah, kisah Gulliver's Travels ini juga mengadaptasi teori itu. Dalam film ini juga kita dapat mengetahui kalau Gamu Takayama ini ternyata mendalami teori fisika kuantum demi menciptakan alat perjalanan dimensi yang bernama Adventure Go. Walaupun ujung-ujungnya hancur ya tuh alat, tapi ya pasti kan bisa dibikin lagi. Jujur gue salut loh sama nih film tahun 99, tapi ternyata alurnya cakep banget, rapi banget, dan udah ngebawa tema multiverse yang gampang dicerna oleh anak-anak. Karena jujur film dengan tema multiverse, time travel paradox, dan sebagainya itu biasanya kan diperuntukkan bukan untuk anak-anak ya, tapi entah kenapa di film ini dikemas dengan simpel banget dan mudah dimengerti. Sebelum ada Marvel Cinematic Universe, bahkan DC Extended Universe, ternyata Suburaya ini udah merancang tema perjalanan dimensi universe alternatif duluan loh. Visioner asli nih orang. Walaupun ada sedikit kekecewaan dari gua dengan penampilan 3 dan Daina yang cuman ada di final battle doang gitu kan. Padahal bakal bagus banget loh kalau mereka itu dipanggil dari awal gitu kan. Jadi diliatin gitu human hostnya kayak Daigo sama Asuka. Pokoknya ini film bener-bener fan service banget lah buat angkatan 90-an sampai tahun 2000. Oke, detailing berikutnya ada 2 orang yang sama, yaitu Lisa. Yang satu namanya Nanase Lisa. Yang satu lagi namanya
Nanase Risa. Nah, perbedaannya gimana bang? Balik lagi ke teori multiverse. Nanase Risa yang dari awal film itu bukanlah manusia, melainkan itu perwujudan dari bola merah yang kemungkinan meniru bentuk manusia dari seorang anak yang bernama Nanase Risa. Jadi bisa dibilang Lisa itu adalah human form dari bola merah. Sedangkan Risa itu sendiri adalah orang aslinya yang ditiru sama si bola itu. Makanya post kreditnya itu kan menurut gua penting banget, karena kan awalnya si Lisa ini mengerti betul ya tentang perjalanan antar dimensi kayak Gulliver's Travels ini, yang mengartikan dia itu si bola merah yang emang suka keliling multiverse. Sedangkan Risa yang asli itu nggak ngerti apa-apa tentang multiverse, makanya diperlihatkan di post kreditnya itu Tsutomu menjelaskan sistem multiverse ke Risa lewat bukunya Gulliver's Travels gitu. Oke, mungkin segini dulu alur cerita dari film Ultraman TDG The Battle in Hyperspace. Silakan di like sebanyak-banyaknya biar gue makin semangat gitu kan buat bikin konten nobar kali ini. Jangan lupa request film Ultraman apa lagi yang mau kita bahas. Yang request New Generation mohon maaf nih ya, gue nggak turutin dulu karena ya gue pengen bahas akar-akarnya dulu kayak era Heisei, era Showa dan lain-lain sebagainya lah. Jangan lupa juga buat share biar makin banyak yang tahu tentang segmen nobar ini. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.